Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa salatullah wassalamuhu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumin naqdah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Shadaqallahu azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini, pagi ini saya akan sampaikan materi hikam tentang kelompok orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Syaikhul Sakandari membagi hamba Allah itu kepada dua bagian. Di dalam hikam disebutkan qaumun aqama humul haqqu li hidmatihi. Ada sekelompok orang yang diposisikan oleh Allah untuk berkhidmah kepada Allah. Yang kedua, wa qaumun ikhtasahum bi mahabbatihi. Ada orang yang diposisikan oleh Allah khusus untuk mencintainya. Nah, kedua orang ini adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, kullan numiddu haula'i. Keduanya kami anugerahkan. Wa haula'i min ata'i rabbik. Dan orang-orang ini baik yang berkhidmah, yang bermahabbah, cinta kepada Allah, min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu. Wa ma ata'u rabbika mahzura. Dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu terlarang. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini kita diberitahukan oleh Syaikhul Sakandari dalam hikam tentang makna dari firman Allah tadi. Yang mana Allah mengatakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Jadi ada dua hamba Allah. Yang pertama, ada sekelompok orang yang diposisikan oleh Allah untuk berkhidmah, melayani Allah. Nah, berkhidmah ini banyak sekali ragamnya. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang pertama ini. Yang pertama, ada orang yang berkhidmah kepada Allah dengan ibadah salat dan puasa. Ya, sehingga dikatakan qaimul lail, shaimun nahar. Qaimul lail, malamnya dihidupkan dengan sholat. Ya, tidurnya cuma sebentar. Ya, kalau durasi waktu tidur mungkin cuma 2-3 jam, sholat 4 jam. Ya, baca Quran. Jadi waktu malam dari maghrib sampai subuh. Kalau dihitung waktu itu cuma kurang lebih sekitar 11 jam setengah. Nah, 11 jam setengah ini dia lebih banyak menggunakannya untuk berkhidmah, untuk qiyamul lail. Qiyamul lail bukan berarti sholat saja, tapi menghidupkan malam dengan berbagai macam aktivitas ibadah.
Ya, dari baca Qur'annya, zikirnya, kemudian lagi sholawatnya, sholat. Sehingga durasi 11 jam setengah ini tidurnya paling digunakan cuma 3 jam setengah atau kadang-kadang 3 jam. Kemudian juga shaimun nahar, di siang harinya puasa. Dia coba puasa 3 hari setiap tanggal 13, 14, 15. Ternyata enak juga nih. Ditambah lagi menjadi Senin Kemis. Senin Kemis ternyata lebih enak lagi. Dicoba lagi puasa Nabi Daud, ini lebih enak lagi. Ya. Nah, ini orang yang salah satu dari tipe pertama yang berkhidmah kepada Allah. Yang kedua, ada juga orang yang berkhidmah bukan dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, tetapi dia lebih cenderung berkhidmahnya dengan apa? Menegakkan agama Allah, iqamatiddin wa hifdzis syara'il muslimin, ya, menjaga syariat agama. Siapa itu? Ulama. Aktivitasnya ngaji, ya, ngaji, mengkaji Al-Quran, mengkaji al-hadis, kemudian disebarkan. Dia punya pesantren, dia khidmah untuk para santrinya. Dari mulai setelah selesai sholat subuh, terus ngajar, ya, taklim, sampai dengan waktu kira-kira jam 9, 10, bahkan sampai jam 11. Kemudian istirahat, kailulah, makan, setelah itu pada zuhur taklim lagi sampai dengan asar, asar taklim lagi sampai dengan menjelang maghrib, ya, sholat maghrib taklim lagi dari isya sampai dengan jam 10, jam 11. Itu kalau Ramadan Pak, pesantren kilat tuh, nah, itu seperti itu. Yang repot tuh santrinya. Kalau kiainya saya lihat, masya Allah, seger terus, ya. Jarang tidur Pak. Coba aja dari subuh terus sampai jam 11 Ramadan itu. Kadang-kadang setengah 12, diselang dulu dengan sholat zuhur, istirahat 1 jam. Jam 1 mulai lagi sampai asar, diselang sholat, setelah sholat asar maju lagi sampai dengan jam setengah 6 menjelang waktu maghrib. Istirahat maghrib sampai dengan sholat isya. Itu taraweh paling cepat jam 12 selesai. Kadang-kadang sampai jam 1, jam 2. Itu khidmah dengan ilmu. Banyak ulama-ulama seperti itu, seperti Abu Yadimyati Cidahu. Dia mengatakan, thariqah saya itu adalah ngaji. Makanya waktu ngajinya diikuti oleh putranya Abu Ya Muhtadi sekarang. Santri-santrinya jarang lihat Abu Ya tidur. Ya, apa sehari-harinya? Ya itu tadi, mutolaah, membuka, ya, kitab, kemudian mengajarkan kepada para santrinya, pada jamaahnya. Apalagi kalau malam Sabtu itu pengajian malam Sabtu dari subuh sampai subuh lagi Pak. Sampai-sampai Pak Kiai Kosim itu nanya, Abu Ya kapan tidurnya? Nggak tahu, saya mah gimana aja waktunya. Kadang-kadang lagi duduk sejenak, tidur, udah gitu. Itu berkhidmah dengan ilmu, ya, berkhidmah kepada Allah dengan belajar mengajar, ya. Ada lagi orang yang memang oleh Allah dijadikan sebagai khadim, sebagai pengkhidmah kepada Allah. Kalau tadi li iqamatiddin, kalau sekarang li nasriddin, untuk menolong, melindungi agama. Siapa itu? Mujahid fisabilillah, ya. Orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Ada lagi orang yang berkhidmah oleh Allah, ada lagi orang yang dijadikan. Seseorang yang berkhidmah kepada Allah itu untuk apa? Untuk mengurus umat. Umat itu kan ya rakyat lah. Jadi apa? Jadi pemimpin. Jadi anggota dewan. Sebagian dari jadi anggota dewan, ada yang menjadi eksekutif, ada yang menjadi legislatif. Semuanya demi kepentingan rakyat.
Ya, jangan disepelekan mereka yang benar-benar bertugas untuk khidmah kepada rakyat, pada Allah melalui rakyat. Ya, saya salut dengan mereka karena ada beberapa hadis yang mengutarakan tentang keistimewaan mereka. Salah satunya ketika Allah baginda Nabi membicarakan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yang mana tidak ada naungan pada saat dikumpulkan di alam mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Salah satunya yang disebut pertama, siapa itu? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pertama, Pak. Yang kedua rajulun, yang ketiga terus, dan yang terakhir yang nomor 7 rajulun zakarullaha, seorang yang berzikir mengingat dosa-dosanya, lalu fafadat ainahu, kedua matanya berlinang dengan air mata, menangisi. Itu nomor 7. Imam adil nomor pertama. Ada apa dengan dia? Jadi orang yang cuma duduk, ya, bertafakur, kemudian berzikir, istighfar, ingat akan dosa, masih kalah posisinya dengan imamun adilun. Kenapa? Karena kalau orang yang hanya duduk berzikir di Quran itu, ya, dia ngurusin diri sendiri. Sementara imamun adilun, pemimpin yang adil, bukan ngurusin diri sendiri tapi ngurusin orang lain. Pantas kalau dijadikan orang pertama. Ya, jadi kita punya pikiran yang apa? Berbaik sangkalah kepada mereka, kepada pemimpin kita, dari presidennya, gubernurnya, bupatinya, ya, aparatur pemerintahannya, TNI, Polri, ya, mereka yang menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, yang menjaga keamanan kita, ya, luar biasa Pak tugas mereka. Taruhannya nyawa kan, ya, itu khidmah kepada Allah, menjadi apa? Menjadi pelayan umat. Jadi pelayan umat. Makanya saya sedih ketika terus terang aja mendapatkan penilaian kemarin itu waktu debat, aduh ngeluh sudah ada. Ya Allah. Tapi Allah balas dengan kemenangan. Ya udah, ini karena udah beres Pak kampanye, bukan kampanye ini Pak, ya. Ini sebagai bukti bahwa umaro itu, sultan itu, ya, bisa dijadikan alat untuk berkhidmah kepada Allah. Ya. Berikutnya adalah ada orang yang diposisikan oleh Allah. Yang kedua nih, orang yang diposisikan oleh Allah untuk menjadi pencinta Allah, mahabbah kepada Allah. Kalau tadi saya belum sebutkan, kalau tadi, ya, levelnya, julukannya adalah ubad, ahli ibadah. Ubad. Ada orang yang kalau dikategorikan yang kedua ini tidak seperti tadi. Dia bukan kelihatan ahli ibadah. Kalaupun hanya ibadah tuh hanya fardu saja. Ya. Sunat paling ya dikit-dikit lah qobliyah ba'diyah. Kemudian dia juga bukan seorang ulama. Orang biasa-biasa saja. Bukan orang yang hafal Quran, gelar hafid, bukan juga orang yang hafal sekian ratus ribu hadis. Ya. Bukan orang yang pandai bersilat lidah, bukan. Bukan pula mereka yang apa? Yang menjadi pemimpin, bukan juga mujahid, tetapi orang yang diposisikan oleh Allah sebagai pencinta Allah. Nah, mereka itu hatinya diisi dengan apa? Dengan cinta, mahabbah. Kenapa mereka diisi dengan habah? Karena mereka tahu siapa Allah. Dia mengenal kepada Allah. Dia sebagai arif billah.
Karena dia mengenal kepada Allah, maka tumbuh cinta kepada Allah. Jadilah istilah tak kenal maka tak sayang. Orang cinta kepada Allah karena kenal kepada Allah. Kenalilah dulu, maka dari situlah yang ada mahabbah. Nah, para hadirin rahimakumullah, banyak orang yang ciri-ciri memiliki mahabbah kepada Allah itu. Ya, dari Al-Quran diantaranya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana supaya saya atau kita menjadi orang yang nomor kedua ini? Ya, kalau tadi nomor pertama sudah jelas. Ya, kalau pengen jadi ibadah, ya pelajarilah bentuk-bentuk ibadah. Kalau kita ingin menjadi seorang ulama, belajar ilmu agama. Kalau kita ingin mujahid, pejuang, membela agama Allah, ya pelajari bagaimana cara perang. Kalau kita ingin menjadi seorang sultan ataupun pelayan umat, belajarlah menjadi pelayan umat. Nah, sekarang ada orang yang diposisikan oleh Allah sebagai muhibbin, pencinta Allah. Ya, karena mahabbah itu urusan di dalam hati, tidak ketahuan, tapi ada indikasinya. Cirinya apa? Orang yang mahabbah kepada Allah, itba'ur rasul. Dia selalu berusaha untuk itba, ngikutin kepada Rasul. Ya. Baik cara ibadahnya selalu mengacu, mengontrol dengan apa yang dijalankan Rasul. Oh, ini begini Rasul. Kalau sholat begini Rasul. Kalau puasa begini Rasul. Ya. Kalau berzakat Rasul begini dengan ini. Jadi sebagai rule-nya kehidupan dia adalah Rasul. Itba' kepada Rasul. Tadi kan in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita. Ya. Ini satu berdasarkan firman Allah tadi. Yang kedua apa lagi? Orang yang indikasinya cinta kepada Allah melaksanakan kewajiban dan kesunahan. La yajalu abdi yataqarrabu ilayya ya bil faraid wa la yajalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa? Ya. Kewajiban dan kesunahan, maka aku akan menjadi pencintanya. Allah cinta kepadanya. Ya. Indikasinya orang yang cinta kepada Allah tadi itu. Dia lebih mendahulukan yang fardu, kemudian yang sunnah, dan dua-duanya dilaksanakan. Jadi tidak terbalik. Hati-hati. Jangan memperbanyak yang sunnah, sementara yang fardu diabaikan. Kemudian apa lagi? Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, indikasinya banyak berzikir. Ingat, zikir itu kan ingat, menyebut. Salah satunya adalah ketika seorang sahabat sholat itu kalau zuhur, kalau sholat maghrib, isya, subuh, sholatnya bacaannya setelah Fatihah kul huwallahu ahad. Terus apa lagi? Kul huwallahu ahad lagi. Kul huwallahu ahad lagi. Ya, mau protes segen, akhirnya nanya kepada Rasul. Nah itulah, kalau tidak tahu nanya. Nanya kepada Rasulullah, ada seseorang jadi imam sholatnya itu maghrib, isya, subuh. Yang saya dengar dia itu bacaannya itu lagi. Apa ya baca? Kul huwallahu ahad Allahu samad. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Kul huwallahu samad. Oh gitu. Kenapa ya? Kata Rasul, ya tanyakan sama dia. Tanyakan sama dia. Ditanyakan, kenapa Anda selalu baca surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa jawaban dia? Li annaha sifatur rahman.
Karena di dalam qul huwallahu ahad itu menyebutkan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Fa ana uhibbu, aku cinta, aku senang menyebutnya. Oh gitu. Terus disampaikannya Rasulullah. Udah ketemu, udah. Alasannya apa? Disampaikan alasannya tadi. Kata Rasul, beritahukan sama dia. Allah cinta sama dia. Itu di Sahih, Pak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bukhari, Muslim ada. Ya. Ternyata ya, dari hadis itu dapat disimpulkan, jangan nyinyir, Pak, kalau ada orang menjadi imam bacaannya qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad lagi. Jangan sampai nyinyir, itu Ustadz kul-kul katanya. Oh, kul, bacaannya itu lagi. Mungkin dia mengamalkan hadis itu. Ya. Bagus itu. Atau bacanya inna a'tainakal kausar, enggak apa-apa. Surat pendek juga, karena satu surat itu lebih baik dibaca satu surat penuh daripada sebagian surat hanya 1-2 ayat dari sebagian surat. Nah, lebih baik satu ayat full walaupun pendek. Ya, lebih baik baca inna a'tainakal kausar, fasholli lirabbika wanhar, atau qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, daripada membaca lillahi ma fis samawati wa fil ardh atau wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama sampai ayat ya 74 surat Al-Furqan. Nah itu, Pak. Ya. Jadi kalau sekarang ada taraweh di sebagian tempat al-hakumut kemudian qul huwallahu ahad. Ya, wal asri qul huwallahu ahad. Ada dasarnya. Ya. Saya terus terang saja, kalau sholat sunat, apakah sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, ya, bacanya itu aja, Pak. Saya sholat witir 11 rakaat, qul huwallahu ahad, Fatihah kulhu, Fatihah kuliah, Fatihah kulhu, terakhir dia yang 3 rakaat itu. Sabihis, kemudian kul ya ayyuhal kafirun, terakhir kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kecuali itu yang datang dari Rasul. Ya, kalau yang dari Rasul datangnya ini dibaca, ya itu yang dibaca. Ya. Selain itu aja. Kenapa tadi? Karena di situ ada sifatur Rahman, ada sifat-sifat Allah. Bahkan dikatakan ketika Nabi berkata, ya, mau nggak aku beritahukan kepada kalian, kalau kau baca surat ini kau sama pahalanya mendapat 1/3 dari Al-Quran. Apa itu? Ternyata Rasul mengatakan apa? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu 1/3-nya Quran. Ya, bisa jadi 1/3 Al-Quran bukan hanya pahalanya saja, karena Quran itu isinya 1/3-nya berbicara tentang tauhid. Tentang tauhid, keesaan Allah. Coba aja lihat surat-surat Makkiyah. Ya, surat-surat yang diturunkan di Makkah, itu cenderung ke situ. Bagaimana supaya mengesahkan Allah, dibukakan tentang nikmat-nikmat Allah, supaya mengesahkan kepada Allah. Ya. Nah, kemudian dari situ juga qul huwallahu ahad, karena sifat-sifat Allah, maka diambil pesan berikutnya, orang yang senang menyebut namanya, sifatnya, itu akan mendatangkan cintanya Allah. Jadi ada orang yang memang tadi sholatnya tidak cuma fardu saja, tapi lisannya selalu basah dengan apa? Zikrullah. Allah, Allah. Baik itu zikir secara kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang di dalam surat Kahfi disebut wal baqiyatus shalihah. Ya, itu lebih baik daripada al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, baqiyatus shalihah itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadilah zikirnya Ustadz Arifin Ilham, subhanallah, itu kan. Jadilah zikirnya siapa? Yang dikumandangkan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Karena itu baqiyatus sholihah.
Lebih baik daripada kesenangan dunia. Dalam surat Al-Kahfi. Kemudian juga dengan zikir Nabi isbat la ilaha illallah. Zikrul zat Allah, Allah. Nyebut nama Allah. Itu orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, jangan menganggap sebelah mata kepada orang yang apa tadi? Tidak berkhidmah sebagaimana orang berkhidmah. Orang yang ibadahnya tekun, orang yang ngajinya pinter, ya. Tapi dia lihat, bisa jadi dia adalah orang yang apa? Dijadikan oleh Allah sebagai muhibbin, pencinta Allah. Yang lisannya senantiasa berzikir, hatinya senantiasa connect. Kalau boleh katakan bisa jadi dia cuma HP Samsung yang harga 500.000. Tapi di dalamnya kuotanya, sinyalnya kuat. Wih, mantep. Daripada HP iPhone ini nggak ada kuotanya, ngapain? Nggak ada sinyalnya, nggak ada pulsa, nggak ada kuota, ya kan? Betul nggak? Realistis ini. Sekarang ini yang berharga apa? HP kan? HP akan menjadi benda mati kalau tidak ada apa? Tidak ada kuota, tidak ada pulsa, tidak ada kuota. Apa? Ya, sekalipun HP-nya mahal. Ya, sekarang muncul lagi Pro Max. Ya, 15 iPhone 15 Pro Max. Wah, harganya sampai 25 juta. Alah, nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada kartu perdananya, nggak ada pulsa, nggak ada kuota. Betul nggak? Iya, ada kuota, ada pulsa, tapi kalau nggak ada sinyal, mati kutu. Coba Bapak ke pegunungan, betul nggak? Saya pernah ngalamin Pak, ke pegunungan, lewat pegunungan. Ya, saya, isi saya dan supir beda nomor HP. Saya Telkom, isi saya XL, dia Indosat, pakai 2 kartu. Ketika masuk hutan belantara, Pak, awalnya di Google Map, udah tidak ada rumah, jalan banyak yang kiri kanan. Ini belok ke kanan atau ke kiri. Nanya orang, saya juga nggak tahu Pak, kesasar lagi dia juga sama. Ayo, mau apa lagi? Itu HP Pak. Nah sekarang hidup kita aja begitu, kalau tidak ada connect dengan Allah, tidak ada mahabbah dengan Allah, dengan zikir, dengan hati, dengan ingat, udahlah, nggak ada guna. Seperti HP yang mahal tadi. Ternyata lebih baik HP yang 500.000, tapi sinyalnya bagus, kuotanya banyak. Ya, hadirin rahimakumullah. Nah ini orang yang mahabbah. Jadi kayak itu di sekitar kita ini banyak orang yang dua ini. Ada orang yang berkhidmah, ada orang yang mahabbah kepada. Dua-duanya kata Allah, kullan nubiddu haulai. Keduanya kami berikan anugerah. Jadi mereka itu kedua-duanya sangat baik, diberi anugerah oleh Allah. Ya, itu. Para hadirin rahimakumullah, efeknya, ya walaupun beda efeknya. Efek dari hidmah apa? Efek dari mahabbah apa? Misal kalau orang yang berkhidmah kepada Allah, ya tadi kaum yang pertama, kelompok yang pertama, ya'khuduna uzurahum. Mereka lebih masih punya kecenderungan. Kecenderungan apa? Kecenderungan suka, ada keinginan minta pahala. Masih ada keinginan untuk apa? Untuk minta balasan. Ya, surga, ingin terhindar dari api neraka. Bagus, jelek, bagus. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu kan dari Nabi. Masukkan aku ke dalam surga. Ya kan? Bagus, nggak dicela, malah dianjurkan. Kalau yang tadi bagaimana? Dia bukan uzur, bukan melihat pengen pahala, tapi ibadahnya itu karena cinta. Kalau cinta gimana sih? Adakah kita cinta kepada anak minta balasan dari anak? Tidak Pak.
Ya, dasarnya cinta bukan kita ingin minta dibalas, tapi kita ingin berusaha, namanya orang cinta, memberi apa saja yang diminta oleh orang yang dicintai. Makanya Sayyidina pernah mengatakan bukan pencinta kalau masih minta balasan. Orang cinta itu gimana? Justru orang yang memberi, bukan orang yang minta. Orang yang cinta menjadi tangan di atas, bukan menjadi tangan di bawah. Begitu kata beliau. Ya, coba aja lihat baginda Nabi. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya kan? Apa jawaban Nabi? Aku ini cinta kepada Allah. Terus siapa lagi kesininya? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah kan syairnya pada ngeri-ngeri, Pak. Ya. Alhamdulillah Allah kuasakan kepada saya. Saya bisa berziarah ke makomnya 2 kali. Ya, di Kairo. Berdampingan dengan gurunya Junun Al-Misri. Di sampingnya lagi ada makom sahabat Nabi Amr bin As dan Uqbah bin Juhainah. Itu berdekatan kompleknya, satu komplek. Ya, ini di sini Uqbah, di samping Uqbah Amr bin As yang pertama kali menyebarkan Islam di Afrika. Masjidnya ada. Terus belah sananya ada Rabi'atul Adawiyah. Apa katanya? Rabi'atul Adawiyah itu luar biasa. Ya Allah, kalau aku berkhidmah kepadamu, mengabdi kepadamu, karena aku mengharapkan surgamu, ya, halangilah aku. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut kepada neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Tapi kalau aku ibadah kepadamu karena cinta kepadamu, jangan kau halangi aku untuk bertemu denganmu. Ya, itu salah satunya. Ada lagi apa? Orang yang berkhidmah, ya, termasuk min ahli dalil wal barohin. Artinya gimana? Kalau orang yang masih berkhidmah tipe pertama, itu orang yang masih apa? Orang yang suka masih mencari dalil. Ya. Jadi kalau tentang Allah aja, mana dalilnya, mana buktinya? Allah ada itu, masih aja ngorek-ngorek dalil tentang Allah. Tapi kalau orang yang mahabbah nggak perlu dalil. Bagaimana perlu dalil? Ya, tentang keberadaan Allah sudah dirasakan nikmatnya, masa perlu dalil lagi? Ya, apa mungkin orang masih ragu tentang keberadaan pembuat meja ini, sedangkan mejanya sudah ada? Bagus banget ini. Saya senang meja ini. Misalnya, kalau senang meja ini, misalnya senang kepada sesuatu, dia senang akan kepada pembuatnya. Jadi nggak usah lagi ada dalil, karena sudah ada buktinya. Ya, nah itu orang yang mahabbah seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu hadirin rahimakumullah. Nah, karena kedua orang itu diciptakan oleh Allah. Ya, sehingga umat Nabi Muhammad menjadi 2. Saya ulang lagi, jangan sekali-kali kita merendahkan orang yang berkhidmah dan juga orang yang memiliki posisi sebagai mahabbah. Dua-duanya adalah orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal sekarang kita berusaha untuk menjadi salah satu dari keduanya. Silakan mau jadi ahli khidmah. Jadi ahli khidmah dulu. Ya, nanti ketika orang sudah berkhidmah kepada Allah, biasanya ditarik oleh Allah menjadi orang yang mahabbah, cinta kepada Allah. Ya, jarang orang yang langsung cinta kepada Allah tanpa ada khidmah dulu. Rata-rata khidmah, terus melakukan segala bentuk aktivitas, bahkan ketika berkhidmah digabung dua-duanya. Ya, misalnya tadi di samping dia menjadi seorang yang rajin ibadah, dia juga ulama, ilmunya mumpuni. Di samping ilmunya mumpuni juga, dia juga menjadi aparatur pemerintahan. Enggak mustahil, Pak. Ya, dia berkhidmah, dia juga pintar ngaji. Contoh siapa? Ya dulu kita mengenal Presiden Gus Dur, pintar, kiai haji, sampai presiden. Nah, wakil presiden kita sama,
Dia juga berkhidmah dijadi kepada Allah dengan menjadi ulama. Jabatan terakhir sebagai ketua MUI, sebagai Rois Am PBNU. Kemudian apa? Sebagai wakil presiden. Walaupun undang-undang tidak mengaturnya, tugas pokok sebagai pembuat keputusan, tapi dia tetap punya jabatan. Di kalangan menteri Pak ada, di kalangan anggota dewan juga ada. Ya, di anggota dewan ada, dia punya pesantren, besar pesantrennya. Saya waktu kemana kunjungan ke Palembang, saya sempat melihat Al-Quran terbesar sedunia ada di Palembang, yang digagas oleh pimpinan pondok pesantren, saya lupa lagi namanya. Dia sebagai pimpinan pondok pesantren dan punya pesantren itu lembaga pendidikan. Dia juga sebagai DPR RI. Berapa tuh? Yang ngurus rakyat juga. Menteri juga ada. Ya. Cawapres yang kemarin Profesor Dr. Mahfud MD. Ya. Itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Bukan hanya sebagai ahli tata negara, tapi juga ahli hukum Islam. Ya, bisa dia baca kitab, Pak. Karena di pesantren dulu. Yang sekarang ada Prof. Dr. Yusri Iza Mahendra, dia juga sebagai ahli tata negara, dia juga ngerti agama. Ya. Jadi ada yang digabung. Zaman dulu juga ada khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia sebagai Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, luar biasa. Namanya terukir dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang adil. Dia juga sebagai pengkhidmah ibadahnya yang luar biasa, ilmunya juga, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Pak Ustadz, bagaimana saya tidak bisa semuanya? Ketika kita tidak mampu semuanya, bukan berarti harus tidak semuanya. Bagaimana sebagiannya saja? Silakan cari posisi. Mau berkhidmah dengan apa kepada Allah? Nah, dengan khidmah yang istiqomah, nanti Allah angkat, Allah tarik menjadi muhibbin. Kalau sudah jadi muhibbin gimana? Dalam hadis qudsi tadi saya sampaikan, ya, hatta uhibbahu wa idza kuntu uhib, jika aku benar-benar cinta kepadanya, maka wa idza sa'alani a'taitu, jika dia meminta kepadaku aku beri, jika dia mohon perlindungan kepadaku aku lindungi. Ya, itu hasil daripada orang yang menjadi mahabbah, muhibbin, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan masuk beberapa hari lagi. Mari kita siapkan, ya. Dari sekarang apa yang disiapkan? Saya cuma ngasih 3D aja lah. Pertama 3 badan, ya, 3D, dan badan. Badannya siapkan yang segar supaya sehat, ya. Silakan sehatkan badan kita supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa, sholat malam. Mungkin Bapak yang pernah sakit di bulan suci Ramadan bisa merasakan sedih, merana. Orang lain puasa, saya tidak puasa. Orang lain sholat tahajud, sholat taraweh, kita tidak. Walaupun, ya, kita bisa mengkodoknya di luar bulan Ramadan, tetapi nuansanya puasa di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan gimana? Beda kan, ya. Kalau puasa kan bisa makan bersama, sahur bersama. Coba kalau di Ramadan, kalau lagi ngodoin puasa, aduh, Masya Allah, makan sendiri, sahur sendiri, buka sendiri. Istri sama anak jajan di depan kita. Yang satu makan bakso, yang satu makan siomay, yang satu makan cuanki. Pak, makan ya, gini aja. Ya kan? Nah, ujian itu. Nah, kemudian apa lagi? Din. Kalau din apa? Din itu agama. Nah, apa yang berhubungan dengan puasa tentang agama? Yang paling utama adalah ya kita pelajari lagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan puasa. Apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, dimakruhkan, disunahkan, dan dimubahkan pada saat kita puasa. Ya, yang terakhir barangkali dun. Dun itu apa? Dunia. Maksudnya dunia itu harta,
Untuk apa? Ya, jadi kalau kita punya tabungan, keluarkan, ambil ATM, siapkan. Untuk apa? Pertama, tromol, traweh. Ya. Yang kedua, memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Itu pahalanya luar biasa. Kemudian apalagi untuk menyenangkan anak dan istri kita. Ayo, mama beli baju. Anak, ayo. Itu bagian daripada apa? Bagian daripada hal-hal yang termasuk juga ibadah dan hidmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah dijelaskan masalah hikmah dan mahabbah. Mungkin ada bapak-bapak yang ingin bertanya, bapak maupun ibu, kami persilakan. Kita apakah dijadikan orang yang berhikmah atau yang mahabbah? Kami persilakan. Mungkin juga masalah-masalah yang berkenaan dengan Ramadan nanti, silakan bapak. Silakan, ada yang ingin bertanya pak? Sudah paham semua nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mengenai hikmah dan mahabbah tadi, Ya. apa itu dalam ukurannya tasawuf bisa diukur dengan katakan dari awal syariat, thariqah, kemudian makrifat sampai hikmahnya itu hakikat gitu. Kira-kira perjalanannya itu apa sama dengan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjalanannya sama pak. Untuk ini sebagai penjabaran dari tadi, perjalanannya sama. Jadi yang pertama, ini ada istilah yang mungkin bapak pernah dengar. Ada yang istilah dengan takhalli. Kemudian yang kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. Proses hidmah menjadi mahabbah itu pertama harus diawali dengan takhalli. Apa takhalli itu? Dari hulu. Hulu itu kosong. Mananya apa? Mengosongkan diri kita. Membersihkan diri kita. Dari apa? Dari dosa. Ya. Dengan apa? Dengan cara bertobat. Memperbanyak baca istighfar. Baik dosa zuhir, dosa batin, dosa besar, dosa kecil. Ya. Jadi orang yang ingin menghidmah kepada Allah maka harus senantiasa memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Terus saja. Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajul Abidin, dosa itu pak bagaikan borgol kaki, belenggu. Bagaimana mungkin orang bisa berjalan cepat kalau kakinya diborgol? Nah, bagaimana mungkin orang bisa berkhidmah kalau dia belum takholli, kalau dia belum melepaskan diri dari dosa-dosa? Nah, jadi Ramadan itu juga harus disertai dengan perbanyak istighfar. Satu itu. Yang kedua, bukan hanya istighfar mohon ampunan dosa kita kepada Allah, tapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Ini juga menjadi pengganjal. Makanya takhalli, terus istighfar. Nanti akan lahirlah tahalli. Tahalli itu berhias diri. Dengan apa berhias dirinya? Dengan khidmah tadi. Ya, ada semangat untuk ibadah. Itu yang tadinya fardu naik kepada qobliyah badiyah, terus naik tahajud, terus naik duha, terus lagi secara tahap. Ya, khidmahnya tambah lagi. Aduh, saya sholat sudah. Bapak misalnya nih, puasa oke, sudah tertata.
puasa sudah, kemudian lagi baca Quran 1 juz per hari, zikir sekian, sholawat sekian, tapi punya kelebihan rezeki. Orang-orang di samping saya kok belum pernah mencicipinya. Mulai dari situ ningkat lagi Pak. Hikmahnya itu menjadi apa? Menjadi tangan di atas. Mulai dari sodakoh Jumat barokah, naik lagi dari Jumat barokah, naik lagi ke tiap hari selalu ada aja rizki yang disisihkan untuk orang lain. Tidak pernah tangan hampa masuk ke masjid, tidak pernah mengosongkan uang receh maupun besar di mobilnya. Ketika di lampu merah, ketika ada selalu ingin memberi. Rasanya hampa hati ini kalau satu hari tidak ada uang ataupun harta yang dikeluarkan. Merasa kotor. Naik lagi hikmahnya, terus apalagi terus. Nah, nanti akan apa? Tazalli. Mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya, puncaknya itulah ya tazalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini diambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Mungkin masih ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak Ustaz Sultan mungkin ingin bertanya. Atau dari ibu-ibu, ada yang ingin bertanya, Bu? Cukup? Dari Bapak masih ada? Alhamdulillah, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya berarti kita sudah paham semua. Semoga saja kita akan menjadi hikmah atau juga mahabbah dalam kehidupan kita ini. Mari, kalau sudah ada bertanya, kita tutup taklim kita ini memanjakan kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.